Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu waliyus salihin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita membaca kitab atau risalah Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perangai-perangai jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan risalah ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Baik, kita masuk di pembahasan berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala, al-mas'alatu as-sabi'atu wa thalathun, at-ta'abbudu bi-ittikhadil ahbari war-ruhban arbaban min dunillah. Masalah jahiliyah yang ke-37, di antara sifat mereka at-ta'abbud, mereka beribadah dengan cara menjadikan al-ahbar war-ruhban. Akan disebutkan sebentar makna al-ahbar dan ar-ruhban. Jadi mereka beribadah dengan menjadikan al-ahbar war-ruhban arbaban, sebagai tandingan-tandingan min dunillah, dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, siapa al-ahbar? Ya, al-ahbar yang dimaksudkan di sini sebagaimana disebutkan dalam ayat, al-ahbar itu adalah al-ulama, ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu dari kalangan Yahudi. Sementara ar-ruhban adalah ahlul ibadah, ahli ibadah dari kalangan orang-orang Nasara. Jadi kalau diterjemahkan, di antara sifat orang-orang jahiliyah, poin yang ke-37 ini adalah mereka beribadah dengan cara menjadikan ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai arbaban, tandingan-tandingan, sesembahan-sesembahan selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ini Syekh rahimahullah masih berbicara terkait tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Bagaimana bentuk ibadah mereka kepada ulama dan ahli ibadah mereka? Ini akan diterangkan oleh Syekh hafizahullahu ta'ala. Kata Syekh Fauzan di bawah, qala Allah ta'ala fil yahudi wan nasara, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang Yahudi dan Nasara, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Ya, Allah berfirman tentang mereka orang-orang Yahudi dan Nasara itu menjadikan ahbarahum, ulama mereka, waruhbanahum, ahli ibadah mereka, arbaban, sebagai bentuk tandingan-tandingan selain dari Allah.
dan juga menjadikan tandingan-tandingan Isa bin Maryam, itu Nabi Isa. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, padahal mereka tidaklah diperintah kecuali supaya mereka beribadah kepada ilah, sesembahan wahida, sesembahan yang satu. Baik. Syekh jelaskan lebih lanjut. Kata beliau rahimahullah, al-ahbaru humul ulama. Ya, yang dimaksudkan dalam ayat ini ahbar itulah para ulama dari kalangan orang-orang Nasara. War-ruhban, yang dimaksudkan dengan ruhban adalah al-ubbad, ahli ibadah. Ya, ahli ibadah. Ini sudah sering kali kita terangkan ya, bahwa ya, orang-orang Yahudi mereka mendapatkan vonis maghdubi dalam ayat di surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka divonis sebagai maghdub, orang yang dimurkai, karena mereka berilmu, ya, punya pengetahuan, mereka mengenal kitabnya seperti mengenal anaknya sendiri. Tapi mereka dimurkai oleh Allah karena mereka tidak beramal dengan ilmu yang dia ketahui. Ya, makanya disebut di sini ahbar itu ulama. Ulama siapa? Ulamanya orang-orang Yahudi. Ya. Sementara ar-ruhban, orang-orang Nasara ini dikenal dari sifat orang-orang Nasara yang disebutkan dalam surah Al-Fatihah, ad-dallin, orang-orang yang sesat karena mereka beramal tanpa dibangun di atas dasar ilmu, kebalikan tadi dari Yahudi. Nah, makanya disebut di sini ar-ruhbani ini mereka adalah ahli ibadah. Mereka adalah ahli ibadah dari kalangan orang-orang Nasara. Jelas ya? Jadi saya ulang. Ya. Al-ahbar adalah ulama, orang berilmu di kalangan Yahudi. Ar-ruhban adalah orang-orang yang ahli ibadah, yang semangat beribadah dari kalangan orang-orang Nasara. Taib. Kata Syekh di sini, fal yahudu wan nasara yata'abbaduna lillahi bittiba'il ahbari war ruhban fi ma'siyatillahi subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang Yahudi dan Nasara mereka beribadah kepada Allah dengan cara mengikuti ahbar, mengikuti ahlul ilmi di kalangan mereka, war-ruhban, dan mengikuti ar-ruhban, ahli ibadah, di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya? Ini titik pembahasan kita. Kenapa mereka dikatakan menjadikan ulama dan ahli ibadah mereka sebagai sesembahan selain Allah? Haitsu yuharrimuna ma ahallallah wa yuharrimuna wa yuhilluna ma harramallah. Karena dua golongan manusia tadi ini, al-ahbar wal ar-ruhban, mereka mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan. Fayuti'uhum haula, kemudian pengikut-pengikut mereka pun mengikutinya. Pengikut-pengikut, atau bahasa kita mad'u mereka mengikut kepadanya. Wa ya'tabiruna hadza ibadah, mereka menganggap karena mereka mengikut kepada ahli ilmu dan ulama serta ahli ibadah, mereka anggap itu adalah ibadah. Ya, mereka anggap itu sebagai ibadah. Ya, berarti apa kesimpulan kita? Ya, ketika seseorang mengikuti orang lain, ya, kalau bahasa kita sekarang, baik itu kiai, habib, ustadz, apa saja dari gelar yang menunjukkan gelar punya ilmu agama, ketika seseorang mengikut kepada orang lain,
kepada ustadz atau yang lainnya di dalam hal menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, mengikut, maka itu disebut dalam ayat sebagai bentuk apa? Menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya dibahas ya di kalangan para ulama, ada namanya syirkun fit ta'ah. Ya, kesyirikan itu bukan hanya peribadatan kepada selain Allah, tapi ada bentuk kesyirikan namanya syirik fit ta'ah, dalam masalah ketaatan. Ya, syirik di dalam masalah apa? Ketaatan. Bagaimana bentuknya syirkun fit ta'ah? Ini yang dibahas sekarang. Ketika seseorang mengikuti ya sosok ya yang mana orang ini menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan atau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, dan kita tahu jelas-jelas ini menyelisihi dalil, jelas-jelas orang ini menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, tapi kita tetap mengikuti, ya, maka ini bentuk apa? Ini namanya apa? Mengikuti sesuatu ya yang Allah haramkan, mereka menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Maka siapa yang seperti ini keadaannya, maka itu mirip dengan sifatnya orang-orang jahiliyah, secara khusus orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya, makanya di dalam mengikuti itu bukan masalah enteng ya, bukan masalah sembarangan. Ya, berguru, mempelajari agama bukan kepada sembarang orang. Dilihat, ya, kalau dia mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah, itu yang jelas jalannya. Tapi kalau mengikuti pendapat sendiri, berjalan di atas hawa nafsu sendiri, ini yang perlu kehati-hatian. Jelas ya, kenapa jangan sampai masuk dalam pembahasan ayat ini. Di antara sifat orang-orang jahiliyah ini, mereka mengikuti ulama mereka, mereka mengikuti ahli ibadah mereka. Iya, bagaimana bentuk pengikutannya? Ahli ibadahnya mengatakan ini halal, padahal itu haram di sisi Allah. Iya, haram di sisi Allah. Iya, di sisi Allah itu halal, mereka haramkan. Taib. Ini yang dikenal dengan syirkun fit ta'ah. Ya, makanya ayat-ayat yang berbicara tentang kewajiban mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya orang-orang beriman, yaitu dari kalangan para sahabat, orang-orang yang menyelisihi mereka diancam dengan ancaman yang keras dalam Al-Quran. Ya, menyelisihi jalannya kaum mukminin, ancamannya besar. Ya. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, barang siapa yang menentang ar-rasul setelah jelas baginya petunjuk, ya, sudah diterangkan ini jalannya Rasulullah, dia menentang, tidak mau terima. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, kemudian dia mengikuti jalannya selain jalannya kaum mukminin. Ya, para ulama ahli tafsir menyebutkan jalannya kaum mukminin adalah para sahabat. Ya, sebab kaum mukminin ketika ayat itu turun tidak ada yang lain kecuali siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti maknanya ayat, siapa yang menentang Rasul setelah jelas kepada mereka jalannya para sahabat, sebab mereka ini yang berguru langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah manusia-manusia yang terpilih yang menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan suka dan duka, para sahabat. Jadi katakan dalam ayat, siapa yang menyelisihi jalannya Rasul, menentang ar-Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin, para sahabat, nuwallihi ma tawalla,
Allah berfirman, maka kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Sejelek-jelek tempat kembali. Jelas ya? Nah, ini masalah ittiba. Ya, masalah mengikuti. Apa yang mereka katakan orang-orang jahiliyah? Di kelanjutan disebutkan iya, jadi Syekh menyebutkan di sini sifat mereka mengikuti ulama mereka. Ya. Yuharrimuna ma ahallallah. Mereka ulama itu menghalalkan apa yang Allah, mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan menghalalkan apa yang Allah haramkan, sehingga mereka pun ikut, dan mereka menganggap ini sebagai ibadah. Kenapa dikatakan ibadah? Ya, katanya ta'atul ulama wajibah. Ya, karena mentaati ulama itu kewajiban. Saya katakan ya betul, mentaati ulama itu adalah kewajiban. Idza ata'ullaha, apabila mereka taat kepada Allah. Jelas ya? Ya betul, kita diperintahkan untuk mengikuti ulama. Kita diperintahkan untuk mencontoh ahli ibadah yang berada di atas jalan yang lurus ketika hal tersebut itu sesuai dengan perintah Allah. Amma man khalafa ta'atallahi fala ta'ata lahu. Adapun ketika sosok yang diikuti itu menyelisihi ketaatan kepada Allah, maka tidak boleh taat kepadanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah. Jelas ya? Dalam hadis disebutkan di potongan hadis ini ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara yang baik-baik saja. Ya, baru kelanjutannya ini. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walau kanu ulama'a aw bada min azhadin nas. Ya. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah meskipun orang tersebut adalah ulama. Meskipun dia adalah ahli ibadah dari kalangan manusia yang paling zuhud, tidak boleh ditaati. Jelas ya? Dan ini orang sering tanyakan juga, bagaimana kalau orang tua memerintah kita sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, padahal kita wajib mentaati apa? Orang tua. Kedua orang tua. Tapi kedua orang tua ini memerintahkan kita kepada perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Allah. Iya, diperintah kita untuk berbuat maksiat. Iya, ini dalilnya, ini jawabannya. Meskipun mereka adalah orang tua, kita muliakan. Tapi ingat, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada siapapun sekalipun dia kepada orang tua di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Madamu laisu ala haqqin fala yajuzu lana ittiba'uhum. Sepanjang mereka tidak berada di atas kebenaran, maka tidak boleh bagi kita untuk mengikutinya. Ya, kata Syekh, wa man ittaba'ahum wa huwa ya'lamu annahum yuhilluna ma harramallah wa yuharrimuna ma ahallallah faqad ittakhadhahum arbaba. Siapa yang mengikuti seseorang dalam keadaan dia tahu bahwa orang tersebut mereka telah menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka ini namanya, kata Syekh, ittikhadhuhum arbaba. Mereka telah menjadikan tandingan. Apa makna ta'arbaban? Ai asyrakahum ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Mereka telah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Ini yang kita sebutkan tadi. Jadi syirik itu ada namanya syirkun fit ta'ah. Ada kesyirikan dalam hal ketaatan. Kenapa dikatakan syirik?
Ya, mungkin ada yang bertanya, kenapa dikatakan syirik? Ketika kita mengikuti seseorang, orang ini menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kata Syekh, li'anna at-tahlila wa at-tahrim haqqun lillahi jalla wa ala. Hak menghalalkan dan mengharamkan itu haknya siapa? Hah? Yang berhak mengatakan ini halal, ini haram, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jelas ya? Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya hak mengatakan ini halal, ini haram. La yajuzu li ahadin ay yuhallila wa yuharrima wa yashra' illa bidalilin min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang boleh berkata ini halal, ini haram, ini disyariatkan, ini begini, kecuali harus ada landasan dalil dari kitab Allah Al-Quran, demikian pula dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti masuk dalam pembahasan kesyirikan. Iya. Karena kata para ulama, syirik itu taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Ini definisi kesyirikan yang paling masyhur ya. Apa itu syirik? Kalau ditanya apa itu syirik? Syirik itu artinya menyamakan, menyetarakan, ya, menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah. Ya, saya ulang. Kalau ditanya apa itu syirik? Syirik artinya apa? Taswiyah, menyamakan, menyetarakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah. Nah, sekarang kita kembali ke pembahasan. Ya, sudah tadi disebutkan hak menghalalkan dan mengharamkan siapa yang berhak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Jadi ketika ada manusia yang dia mengatakan ini halal dari hawa nafsunya, bukan dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Dia mengatakan ini haram dari pendapatnya sendiri, bukan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Berarti orang tersebut membuat-buat, menghukumi sendiri dalam masalah apa? Halal dan haram. Berarti dia menyamakan, iya kan? Dia menyamakan hak Allah dengan dirinya. Maka itulah yang disebut dengan apa? Kesyirikan. Bisa difahami? Bisa? Taib. Dan masalah berucap halal dan haram, ya, ini adalah ancamannya besar sekali. Dalam surah An-Nahl ayat yang ke 116 dan 117, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Janganlah lisan-lisan kalian mensifatkan, iya, ini halal, iya, ini haram, dalam rangka mengada-ada kedustaan atas nama Allah. Jadi Allah sebutkan dalam ayat, jangan lisan kalian mensifatkan ini halal, ini haram, karena hanya sekedar mengada-ada kedustaan atas nama Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang iftira, mengada-ada kedustaan atas nama Allah, mereka tidak akan pernah beruntung. Mata'un qalil, sesuatu yang sedikit dari dunia, walahum adzabun alim, tapi bagi mereka siksaan yang sangat pedih. Ya. Nah, di sini juga dalil ini juga dipakai dalil oleh para ulama bahwa orang yang berbicara agama, ya, orang yang menyampaikan agama itu tidak sembarangan. Harus dari orang-orang yang belajar, menuntut ilmu. Ya. Agama itu bukan sekadar dibaca saja, bukan sekadar disampaikan begitu saja, tidak. Tapi harus ada pemahaman. Kenapa? Karena jangan sampai kita terjatuh dalam masalah ini, mengatakan ini tidak boleh, ini boleh. Dia tidak punya ilmu. Ya.
hanya sekedar mengada-ada kedustaan, maka masuk dalam ancaman ini. Makanya dalam hadis mutawatir, ya, hadis mutawatir itu artinya hadis yang turun temurun, periwayatnya itu banyak sekali. Ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan dia sengaja, maka hendaknya dia persiapkan tempat duduknya di neraka. Ya, persiapkan tempat duduknya di neraka. Ini orang-orang yang apa? Mengada-ada tentang Allah, tentang Rasulnya, kedustaan. Iya, jelas ya. Kesimpulannya kata Syekh di sini, perhatikan. Fala nuti'ul ulama mutlaqan asabu aw akhtau. Ya. Kita itu tidak boleh mutlak mengikuti orang tertentu, ulama ini saja. Ya. Apakah mereka benar atau salah? Lakin nattabi'uhum in asabu. Akan tetapi kita ikuti mereka, orang tersebut, karena mereka mencocoki dalil benar. Iya. Wa natajannabu khata'uhum idza akhtau. Kalau mereka terjatuh ke dalam kesalahan, kita tinggalkan dia bersama kesalahannya. Ini prinsip di dalam beragama. Ya, sebagian orang beragama, apapun yang dibilang oleh gurunya, ya, harus itu yang diikuti. Padahal jelas-jelas apa? Berseberangan dengan Al-Quran. Ya. Ya. Ulama, mereka adalah orang yang berilmu. Kita diperintahkan untuk memuliakan mereka. Tapi terkadang, ya namanya manusia biasa, terkadang mereka terjatuh juga dalam apa? Kekeliruan, kesalahan. Ya. Ketika nampak jelas ada kesalahan pada guru kita, tidak boleh kita ambil kesalahannya, tidak boleh kita fanatik begitu saja. Iya. Fanuti'u man ata' Allah wa na'si man asallahu subhanahu wa ta'ala. Kita taat kepada orang yang taat kepada Allah, dan kita bermaksiat kepada orang yang menyelisihi Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh, hadza huwa dinul haq. Inilah beragama yang benar. Begini caranya orang beragama. Ya, begini caranya orang beragama. Amma law kunta la ta'lamu anna hadzal alim mukhti'un. Sekarang kata Syekh, adapun misalnya kalau engkau tidak mengetahui bahwa si alim ini salah, ya. Misalnya ada kita orang awam baru belajar, kita tidak tahu bahwa ini orang memiliki kesalahan. Fa anta ma'dzur. Ya, maka kamu diberi uzur, ya. Jadi tadi yang dikatakan menjadikan tandingan selain Allah, kalau dia sudah tahu bahwa si gurunya ini mengatakan halal sesuatu yang Allah haramkan, dia tahu itu. Ya, adapun kalau dia tidak tahu, maka dia diberi uzur. Iya. Amma man yaqul, adapun orang yang mengatakan idza kana akhta'a fa khata'uhu alaihi. Iya. Apabila dia salah, maka kesalahannya ya bagi dia, adapun benarnya ya bagi kita. Dan ini pernah terjadi syubhat ya baru-baru ini. Dia mengatakan ya belajar saja kepada siapapun. Kalau ada benar, ambil benarnya. Iya. Kalau ada yang salah, jangan diambil. Bagaimana yang seperti ini? Ambil benarnya, buang apanya? Salahnya. Kalau begitu tidak perlu belajar. Iya kan? Karena sudah ditahu ini yang benar, ini yang salah. Ini keliru di dalam memahami kaidah. Kalau dikatakan belajar saja kepada siapapun, kalau ada benarnya ambil benarnya, kalau ada salahnya buang. Dari mana kita tahu ini salah ini benar? Iya, jelas ya. Ini mirip-mirip dengan apa namanya, pepatah Arab ya, yang mengatakan apa namanya, alqahu fil yammi maktufan wa qala iyyaka an tabtalla bil ma. Jadi ada orang ya diikat kedua tangan dan kakinya ya, kemudian dilempar di laut.
Kemudian bilang, hati-hati jangan sampai kamu basah. Iya, jelas ya. Hati-hati jangan sampai kamu apa? Basah. Iya, bagaimana caranya orang diikat kedua tangan dan kakinya baru lempar, baru bilang hati-hati Ki, jangan sampai basah Ki. Taib. Jadi tidak begitu ya. Kata Syekh, fanaqulu hadza la yajuz. Ucapan yang seperti ini tidak boleh. Ya, kita katakan tidak apa-apa guru saya salah. Ya, benarnya saya ambil, kesalahannya saya tidak ambil. Dan ini kata beliau, wala yanfa'uka hadza yaumuddin. Perkara yang seperti ini tidak bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Alaihim ma hummilu wa alaika ma hummilta. Ya. Kebenaran dan kesalahan. Kata Syekh di sini, iya. Kesalahan mereka yang tanggung. Iya. Kamu juga, iya, kesalahan kamu juga yang tanggung. Iya. Wal fatawa la yu'tamadu 'alaiha illa idza kanat mabniyatun 'ala dalil. Yang namanya fatwa, iya, itu tidak bersandar di atasnya, ya, tidak bisa dijadikan sandaran kecuali jika dibangun di atas dalil Al-Qur'an dan Rasul dan sunnah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faman kana ya'lamu annaha 'ala ghairi dalilin. Siapa saja mengetahui bahwa ada orang yang tidak berada di atas dalil, fa innahu yahrumu alaihi ay ya'khudha biha, maka diharamkan seseorang itu mengambil ilmu darinya. Wa man kana yajhalu hadza fa huwa ma'dzur, tapi siapa yang jahil tidak tahu akan hal ini, maka dia diberi udzur. Lakin yajibu alaihi at-taharri wa ziyadatu tathabbut, akan tetapi wajib baginya untuk berhati-hati dan penuh teliti, ya, di dalam mengikuti seseorang, di dalam mengikuti seseorang. Taib, ini terkait, jadi kaidah yang ke-37 ini terkait tentang masalah apa? Ketaatan, mengikuti. Ya, dan sudah kita terangkan ya, bahwa ketika seseorang mengikuti orang lain, ya, dianggap itu sebagai ibadah padahal bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya, maka ini masuk dalam bentuk apa? Syirkun fit ta'ah, kesyirikan dalam apa? Bentuk ketaatan. Iya. Ayat ini ada hadis ya yang menerangkan dalam asbabun nuzulnya. Iya. Tapi untuk sementara saya tidak bisa hadirkan. Baik, selesai pembahasan ini. Kita baca lagi. Al-mas'alatu tsaminatu watsalasun. Masalah yang ke 38. Ini sudah luar, ya, tidak ada lagi kaitan dengan sebelumnya ya. Masalah 38, 39 sampai 40 ini masalah hukum lain dari masalah jahiliyah. Baik, masalah yang ke-38, di antara sifat orang-orang jahiliyah al-ilhadu fis sifat. Mereka itu adalah mulhid, orang-orang yang melakukan ilhad di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebentar kita jelaskan. Apa maksudnya mereka adalah orang yang mulhid, orang yang ilhad di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaqaulihi ta'ala, ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walakinnakum dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Akan tetapi kalian menyangka bahwa Allah itu tidak mengetahui kebanyakan dari apa-apa yang kalian kerjakan. Apa maksudnya? Baik, kita baca penjelasannya. Ini ringkas ya. Jadi sudah ya, pembahasan masalah jahiliyah yang ke-30 berapa tadi? 38. Di antara sifat orang-orang jahiliyah, mereka ilhad di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa ilhad? Terangkan di bawah. Kata beliau, as-sifat ay sifatullahi azza wa jalla allati athbataha li nafsihi. Sifat yang dimaksudkan di atas yaitu sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan bagi dirinya. Wal ilhadu fil lughati ma'nahu al-mailu anil istiqamah. Taib. Ilhad itu secara bahasa artinya
al-mail, berpaling, ya, berpaling dari istiqomah, atau bisa dikatakan dia berpaling dari kebenaran. Wal muradu bihi huna, yang diinginkan di sini al-ilhad adalah al-mailu fi sifatillahi. Iya. Berarti mail di sini maknanya kata beliau adalah menolak sebahagian dari sifat-sifat Allah. Ya, jadi kalau ditanya apa itu ilhad, bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dia berpaling atau dia menolak. Menolak apa? Menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika nafyuha anhu subhanahu wa ta'ala. Di antara makna ilhad, dia meniadakan, menafikan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menafikan atau meniadakan sifat itu namanya ilhad. Ya, kenapa dikatakan ilhad? Li'annahu mailun alil haq, karena dia berpaling dari kebenaran. Ya. Fa ahlul jahiliyati yulhiduna fi sifatillah. Maka orang-orang jahiliyah dahulu mereka ilhad kepada sifat-sifat Allah, maknanya annahum yajhadunaha wa yanfunaha anillah. Ya, mereka mengatakan, maknanya mereka mengingkari dan menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya kalau mereka menolak sifat Allah? Ini ayatnya. Ya, perhatikan ayatnya, ayat di surah Fussilat ayat yang ke-22. Yang disebutkan di atas oleh Syekh itu hanya potongan saja. Allah berfirman, "Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun." Ya. Apapun yang tidaklah kalian bersembunyi dari kesaksian Allah Subhanahu wa taala atas kalian, itu pendengaran kalian, demikian pula penglihatan kalian dan kulit-kulit kalian, walakinnakum dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun, akan tetapi kalian mengira, ini titik kita, akan tetapi kalian menyangka bahwa Allah itu tidak mengetahui kebanyakan dari apa-apa yang mereka kerjakan. Berarti sifat apa yang mereka tiadakan? Sifat al-ilm. Kata Syekh, haitsu dhannu anna Allah la ya'lamu katsiran min a'malihim. Mereka orang-orang jahiliyah menyangka bahwa Allah itu tidak mengetahui kebanyakan dari perbuatan mereka. Fanafau sifatal ilmi anillah. Berarti orang-orang jahiliyah mereka menafikan sifat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pembahasan akidah, ya. Pembahasan akidah al-asma wa sifat, luas sekali pembahasannya. Iya. Luas sekali pembahasannya, dan disinilah terjadi perselisihan, iya, antara ahlul haq dengan ahlul batil terkait tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang jahiliyah mengatakan, ya seperti disebutkan dalam ayat, ya. Betul, nama Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah Al-Alim. Ya. Nama Allah Al-Alim, mengetahui. Tapi Allah tidak punya sifat pengetahuan. Makanya disebutkan dalam ayat ini, kebanyakan mereka, akan tetapi mereka, kalian menyangka Allah itu tidak mengetahui kebanyakan dari perbuatan kalian. Berarti mereka menafikan apa? Sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini luas, ya, pembahasan masalah ini. Saya kasih contoh misalnya terkait tentang Jabriyah, orang-orang yang Jabriyah Qadariyah menafikan takdir. Ya, misalnya, ya, sebagian orang mengatakan begini, ya. Apa namanya? Perbuatan hamba itu adalah ciptaannya sendiri. Ya, dan ada yang mengatakan perbuatan hamba itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya.
Kalau seperti itu, ya mereka mengatakan hamba jatuh ke dalam dosa, si hamba bermaksiat, karena itu Allah yang apa? Allah yang takdirkan. Ya, berarti tidak apa-apa hamba itu jatuh dalam dosa, sebab itu sudah apa? Allah yang menguasai hamba-hambanya. Jadi mereka jadikan perbuatan mereka bermaksiat, dia jadikan apa? Dalil Allah yang menakdirkan seperti itu. Dan itu luas sekali ya pembahasan-pembahasan terkait seperti itu. Dan mungkin itu adalah pembahasan yang mungkin bagus dikaji terkait tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah taala. Baik, insyaallah nanti kita lanjut lagi. Ini dua kaidah dan insyaallah akan kita lanjutkan lebih jauh terkait tentang masalah al-ilhad fi sifat, yaitu ilhad, menolak sebagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib, hada wallahu alam. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.